Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan software Smart App Creator 3. Nah, sebelum kita membuat media pembelajaran berbasis aplikasi tersebut, terlebih dahulu kita harus siapkan dulu nih bahan-bahan yang nantinya akan kita buat menjadi aplikasi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan yang pertama itu adalah buku ajar. Di sini saya nantinya akan membuat media pembelajaran matematika. Jadi materinya adalah himpunan. Lalu yang kedua, kita siapkan juga icon-icon yang nantinya akan menjadi fungsi tombol-tombol di dalam aplikasi. Ya, icon-icon kita siapkan juga video materi yang akan kita masukkan. Pokoknya apa saja yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi tersebut. Nah, setelah semua siap, kita buka aplikasi Smart App Creator 3-nya. Oke, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, karena kita akan membuat aplikasi berbasis smartphone Android, maka di sini kita pilih yang Android Phone. Nah, dan orientasinya itu saya memilih horizontal, dan resolusinya itu saya pilih HD, yaitu 1280 kali 720. Selanjutnya, klik Submit. Karena saya sudah memiliki project, nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti akan muncul jendela-jendela kerja, yaitu yang pertama ada Start Page. Nah, di Start Page ini fungsinya dia akan menampilkan starting awal dari aplikasi. Lalu yang kedua, di sini ada tempat kita menyimpan berbagai file media yang nantinya bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, baik berupa teks, gambar, video, maupun tombol-tombol perintah dalam aplikasi. Oke, yang pertama itu kita atur dulu start page-nya. Nah, di awal start page ini kita bisa memasukkan gambar supaya ketika aplikasi dibuka akan muncul sebuah gambar. Dengan cara kita insert, terus klik image. Nah, baru kita kliklah gambar yang kita inginkan. Misalnya ini, lalu di open. Di sini kita juga bisa memasukkan teks dengan cara klik insert, lalu pilih teks yang horizontal ataupun vertikal. Nanti kita bisa melihat hasil previewnya di sini. Nah, seperti itu ya. Yang kedua itu kita bisa membuat konten aplikasi dengan layar kerja yang kedua dan seterusnya. Di sini saya sudah merename section-nya dengan nama yang saya butuhkan untuk aplikasi, misalnya ada intro masuk, ada menu, ada KD dan tujuan pembelajaran, menu materi, baru isi konten materinya, dan juga kuis. Lalu juga ada rangkuman. Caranya sama dengan yang di start page tadi. Jadi di sini tuh saya masukkan background-nya itu dari insert, terus klik background, extrude, lalu pilih gambar yang kalian mau masukkan, terus open. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan gambar, teks, ataupun tombol-tombol yang nantinya akan kita jadikan button untuk hyperlink-nya ya. Jadi, jika kalian ingin menambahkan teks, sama seperti tadi, klik insert, terus pilih teks. Terus untuk gambar, juga sama, klik insert, image. Untuk button, kalian bisa pilih dari tombol button ini. Terus pilih di mana tadi kalian simpan button-button ikonnya itu. Ya, contohnya di sini. Begitu pula di page menu, di sini juga sama, saya tambahkan background, juga ditambahkan teks.
Baru saya tambahkan apa saja sih menu yang akan saya tampilkan nanti di aplikasi tersebut. Yaitu yang pertama, saya buat KD dan tujuan pembelajaran, materi, kuis, rangkuman. Ini juga ya, sama caranya kita background gambarnya kita ambil dulu di insert, terus masukkan teks sesuai kebutuhan kita. Lalu untuk cara membuat interaksinya, yaitu ada dua, bisa dengan hotspot, bisa juga langsung dengan button. Kalau misalnya kalian mau yang hotspot, misalnya kalian yang mau button dulu lah ya. Misalnya button kita klik, terus pilih ikonnya. Ikonnya harus yang PNG ya. Nih, misalnya ini, kita open. Nah, terus nanti kalian taruh di mana yang kalian inginkan. Setelah itu untuk interaksinya, misalnya ini, button start ini kita klik. Terus klik di interaction, terus touch, terus kita pilih objek. Misalnya objeknya itu yang start. Nah, lalu kita pilih yang ya misalnya start, terus kita pilih switch page. Switch page-nya ini bisa kalian tentukan kemana nantinya tombol start itu akan beralih. Misalnya yang ke nomor 2, pencet yang tambah ini atau klik 2 kali, baru nanti submit. Seperti itu ya. Sama juga dengan tombol-tombol lainnya, seperti halnya tombol home. Caranya itu juga di interaction tadi, di touch, terus pilih objeknya, baru di switch page. Atau kalian juga bisa membuat hyperlink-nya itu dengan cara hotspot. Interaksinya itu dengan cara hotspot. Caranya adalah, misalnya kalian mau mengelingkan yang KD dan tujuan pembelajaran. Itu caranya itu kita pilih insert dulu, baru klik hotspot. Nah, baru kalian letakkan di sini. Atur sebagus mungkin. Baru kita pilih interaction-nya. Pilih touch. Pilih objek. Objeknya itu di sini kan hotspot 1 ya. Baru kita pilih hotspot 1. Baru kita buat switch page. Nah, ke KD tadi. Kita pilih ini. Baru itu di submit. Jadi, kalau mau memasukkan suara, caranya itu yang pertama, kalian insert dulu, baru tuh klik button, terus pilih deh icon on-off suaranya. Nah, pilih, terus di open. Ya, terus habis itu kalian ke menu page, baru tuh masukkan BGM, add BGM. Nah, baru pilih musik yang kalian inginkan. Nih, misalnya ini, baru tuh open. Untuk membuat interaksinya, kalian klik button misalnya nih, on, yang on ini, terus klik interaction, touch, baru tuh pilih objek, baru pilih button on, lalu pilih play background. Play background, terus klik add. Untuk off juga, klik tombol off-nya, baru tuh klik interaction, baru touch, baru objek, baru nanti yang stop. Ya. Ini baru tuh yang stop. Nah, terus klik add. Jika sudah, nanti kita preview ya, coba. Nah, jadi nanti di aplikasi itu bisa ada musiknya. Terus kalau jika kita mau mematikannya, kita klik saja tombol yang off. Ini, sound off. Oke, kita lakukan hal yang sama di setiap konten materi. Nah, di materi ini
saya memasukkan video, yaitu cara memasukkan videonya adalah insert, terus klik video, lokal video, nah ini di submit, baru nanti kalian bisa pilih video yang ingin kalian masukkan, misalnya ini, baru tuh open. Bisa juga dari link YouTube, misalnya kita lagi, laptop kita lagi on dengan wifi, kalian bisa pilih dari YouTube video gitu, nanti kita copy YouTube, link YouTube-nya kita masukkan ke sini, baru tuh di submit. Lakukan hal yang sama dengan kebutuhan konten-konten untuk pembuatan aplikasinya. Oke, sekarang untuk pembuatan konten bagian kuis, caranya sama sih dengan konten isi yang seperti tadi, cuman di sini juga bisa kita tambahkan gambar, teks, dan tombol-tombol. Cuma bedanya di sini nanti akan interaktif lagi. Jadi maksudnya saat pengguna menyentuh opsi, misalnya jawaban dari soal ini adalah A gitu kan. Nanti jawabannya bisa muncul skornya di sini. Jika jawaban yang dipilih itu benar. Dan di akhir menjawab soal, nanti akan muncul halaman untuk total skornya. Nah, jadi cara membuatnya itu adalah yang pertama, kalian masukkan dulu teksnya, teks soal dan teks jawaban kalian. Sedikit saran untuk di teks jawaban itu, insert teksnya itu satu per satu seperti ini ya. Cara menginsert teksnya itu sama kayak tadi, insert terus pilih teks, baru tuh klik horizontal text. Nah, di setiap halaman kuis ini, saya juga menambahkan tombol next. Terus untuk interaksinya, klik tombol next-nya, interaction, touch, object, baru cari tombol next, nih misalnya. Terus kita buat ke sweet page. Nah, nanti kita lanjut. Ini fungsinya agar lanjut ke soal selanjutnya. Ya, di sini kalian juga bisa atur nih, misalnya yang ke ini 21. Baru itu submit. Di sini saya juga menambahkan gambar untuk background untuk skornya. Sama kayak tadi, di insert, terus pilih image. Baru pilih gambar yang sudah kalian siapkan. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan counternya. Jadi di sini fungsinya nanti jika pengguna memilih jawaban yang benar, nanti akan langsung ada skor di sini. Caranya itu, klik insert, lalu klik counter, global counter. Baru ini kalian pindahin ke sini gitu. Lakukan hal yang sama di setiap soal. Oh iya, jangan lupa untuk menambahkan button-button opsi jawaban A, B, C, D. Oh iya, di soal kedua saya juga menambahkan tombol untuk balik sebelumnya atau tombol forward. Nah, ini open. Terus tambahkan interaksinya, jangan lupa interaksi, touch, to object, button previews. Baru kita pilih flip page ke tombol sebelumnya, ke halaman sebelumnya. Baru di submit. Lalu di akhir setelah pengguna menjawab soal, di sini akan muncul halaman total score. Nah, jadi di total score, halaman total score ini, saya menambahkan tombol untuk balik ke menu awal, dan juga tombol untuk mereset skornya. Oh iya, maaf sebelumnya ada yang belum saya sampaikan. Untuk memunculkan skornya di sini, caranya itu misalnya kita tahu jawaban yang benar itu adalah yang A misalnya. Terus kita klik tombol A, baru kita buat interaksinya, touch.
Baru tuh kita buat objeknya itu yang counter. Jadi setiap pengguna mengklik A, nanti akan langsung muncul skornya di sini. Nah, kalau semua konten dirasa sudah siap, jangan lupa untuk di preview untuk memastikan semua tombol itu berfungsi dengan baik ya. Jadi kita coba preview. Baru tuh klik tombol start. Misalnya mau ke tadi tujuan pembelajaran, oke, home, oke, materi, menu-menu materi, pengenalan himpunan, videonya. Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi. Balik lagi ke menu materi, pengertian himpunan, bagi, contoh, oke. Diagram form. Oke. Operasi. Balik. Untuk kuisnya, oke, sudah benar, baru lanjut. Oke. Oh, ini salah. Nah, itu yang benar. Oke. Nah, jika sudah selesai dan semua sudah berfungsi dengan baik, sekarang kita akan menyimpan aplikasi ini agar bisa diinstal di smartphone atau Android untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi cara menyimpannya itu, kita klik di pojok kiri atas tulisan smart ini, lalu kita klik output. Nah, di sini kita simpan dalam bentuk Android. Saya akan membuat nama aplikasinya, yaitu adalah Fun Himpunan. Jadi maksudnya belajar himpunan dengan cara yang menyenangkan, asik. Oke, terus bundle identifier-nya kita buat com.umrah.smartapps. Kodenya 1, devisinya kita buat 300. Baru ini oke, keep proportion terus. Oke, sekarang kita pilih ikonnya. Karena ini materi himpunan, jadi saya pilih ikon himpunan. Nah, lalu kita submit. Ini namanya itu aplikasi. Jadi lama membuat outputnya itu tergantung dari page yang kalian buat. Semakin banyak page-nya, maka semakin lama dia akan mengubah outputnya. Nah, nanti jika kalian sudah berhasil menyimpan outputnya, bentuk aplikasinya akan seperti ini. Nah, yang ini multimedia matematika himpunan aplikasi. Jadi ini sudah berbentuk aplikasi berbasis Android dan kalian langsung bisa menginstal di smartphone atau Android kalian. Oke, saya akan coba membuka aplikasi yang sudah saya install, aplikasi ini yang sudah saya install di smartphone saya. Nah, ini ya, jadi ada di sini Fun Himpunan, kita buka. Nah, oke ya. Berarti sudah bisa dibuka.
Jika kalian ingin mematikan suaranya, bisa di sini. Baiklah, sekarang untuk cara penggunaan dari aplikasi ini. Jadi, saat kalian membuka aplikasinya, di awal menu itu ada tombol Start, klik Start. Nah, jadi nanti akan langsung dibawa ke menu untuk ke menu aplikasinya. Nah, di menu aplikasi ini terdapat KD dan tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan rangkuman. Ini ada KD dan tujuan pembelajaran, kita klik. Ini ada kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Baru kita balik lagi ke home. Nah, yang kedua itu ada menu materi. Di menu materi ini terdapat sub-sub materi. Kalian bisa pilih salah satu yang kalian inginkan untuk dibuka. Nah, di sini juga pertama di pengenalan materi ini ada pengenalan himpunan. Oke, videonya jalan ya. Jadi kita balik lagi ke submenu. Ini pengertian himpunan. Juga contoh. Ini jenis-jenisnya. Oke, kita coba tombol next-nya. Berfungsi ya. Coba forward-nya. Maaf kalau agak ngeblur, ini soalnya koneksi jaringannya yang kurang. Jadi agak nge-lag tampilan screen-nya. Kita balik lagi. Di operasi himpunan juga terdapat video. Ya, ini ada irisan, gabungan, selisih, atau komplement. Oke, balik lagi ke menu home. Di sini terdapat menu kuis. Nah, nanti pengguna bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di kuis ini. Lalu jika sudah mengetahui jawabannya, bisa diklik salah satu opsi jawabannya. Misalnya yang A. Oh, ternyata benar jawabannya, berarti nanti skornya akan ditampilkan di sini. Jadi satu soal itu ada, jika benar, skornya 20. Ya, misalnya saya menjawab yang ini nih. Nah, jadi 40 kan? Terus, ini... Oh, bukan. Jika skornya tidak bertambah di samping gambar sana, berarti jawabannya yang dipilih itu salah. Nah, jika sudah bertambah berarti benar. Oke. Nah, jadi total skornya itu 100. Oh iya, di tombol akhir halaman total skor ini terdapat tombol untuk mereset kembali ke soal awal. Jadi jika pengguna ingin mengulang kembali kuisnya, bisa klik tombol ini. Oke, nah jadi mulai lagi dari awal seperti itu. Yang terakhir ada menu rangkuman. Nah, di menu rangkuman ini terdapat poin-poin atau kesimpulan dari menu materi tadi. Oke, cukup sekian video tutorial dan cara penggunaan multimedia pembelajaran matematika berbasis Android. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.